Halo semuanya, di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan kalian ya. Untuk tepung Garut dan juga beras organik atau air tajin, mana sih yang paling ampuh dan mana yang cocok? Gimana sih cara minumnya? Boleh nggak sih diminum keduanya ini? Dan mana yang paling ampuh sama aku ya, sama Bunda sendiri? Oke, di sini aku bakal share lagi sesuai dengan pengalaman aku. Kebetulan aku itu masih stok sampai dengan saat ini, dan aku tuh masih sering minum, kambuh nggak kambuh, aku masih sering konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Selamat datang kembali di channel aku. Semoga kalian sehat selalu ya. Aku itu nggak bosan-bosan ya memberikan motivasi, memberikan semangat buat kalian yang saat ini masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety atau psikosomatis, dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional. Banyak yang bertanya, Bun, dispepsia fungsional dan organik itu apa sih? Sebenarnya sudah ada penjelasannya ya di video-video aku sebelumnya. Jadi untuk dispepsia organik itu adalah misalnya setelah hasil diagnosa atau setelah melakukan pengecekan oleh dokter ahlinya atau spesialis penyakit dalam atau dokter. Jadi ada hasil misalnya ada tukak, ada luka, ada radang dan lain-lain sebagainya. Jadi itu namanya dispepsia organik. Sedangkan dispepsia fungsional, misalnya sudah lakukan pemeriksaan tapi hasilnya itu kosong-kosong atau nggak ada, tapi tetap aja ada sensasi yang kita alami, itu namanya dispepsia fungsional. Jadi tergantung dari kondisi kita masing-masing yang menyimpulkan kita terserang GERD, anxiety, dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional itu adalah hanyalah seorang dokter ya, atau hanyalah dokter yang memiliki ilmu. Karena aku itu nggak ada ilmu kedokterannya ya, aku itu hanya memiliki pengalamannya ya. Oke guys, di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait tepung Garut dan juga beras organik. Jadi guys, dari kalian itu banyak banget yang bertanya, Bun, menderita GERD itu kurang lebih 2 tahun dan banyak banget obat-obatan yang udah dikonsumsi termasuk ramuan-ramuan herbal atau misalnya obat-obatan tradisional ya. Makanya di sini aku bakal jawab di antara tepung Garut ya, tepung Garut ini aku masih ada solo stok dan juga beras putih ya, ini beras putih dari beras organik, mana sih yang paling ampuh menurut Bunda? Nah, di sini aku bakal share lagi sesuai dengan pengalaman aku. Nah, aku itu konsumsi tepung Garut itu dari tahun 2019 ya. Awal-awal aku kena GERD, awal-awal aku kena asam lambung. Kenapa? Karena ini aku direkomendasikan sama teman-teman aku yang juga sudah sembuh dari penyakit GERD, asam lambung. Ada teman aku yang memiliki luka lambung dan juga ada yang tukak. Dia itu rutin konsumsi yang namanya tepung Garut, atau ini adalah umbi Garut. Ada juga namanya angkrik, tepung angkrik dari Garut. Itu rutin konsumsi 2 kali sehari sebelum makan, karena untuk fungsinya itu atau manfaatnya adalah ini bisa melindungi dinding lambung misalnya yang luka atau yang perih ya, yang sering perih ataupun yang radang ataupun yang tukak, itu bisa dilindungi ya, atau bisa meminimalisir terjadinya luka ataupun radang di lambung kita. Jadi untuk tepung Garut ini dipercaya bisa melindungi lambung kita gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mengkonsumsi, sebaiknya itu adalah sebelum makan nasi ya, baik itu pagi, siang maupun sore. Pada saat itu aku tuh selalu konsumsinya 3 kali sehari. Bahkan pada saat kambuh-kambuhnya itu aku selalu bawa ke kantor, aku seduh. Kalau misalnya kalian nggak mau dimasak, boleh diseduh dengan air mendidih, nggak ada masalah ya. Cara-caranya sih sudah ada di video aku ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini menurut aku juga sangat membantu aku banget. Kemudian untuk kandungan-kandungan ya dan juga manfaatnya bisa kalian baca di sebelah bagian belakangnya. Ini sih sudah halal, aku tuh selalu beli yang 500 gram, aku udah punya langganan. Untuk linknya sudah aku cantumkan di bawah sini, kalian bisa langsung check out ya. Ini aman kok, karena banyak yang nanya, Bun, itu nggak berefek ke ginjal? Enggak dong, ini kan tepung biasa. Kalau misalnya kita udah seduh atau kita udah masak, itu matang, jadi kayak apa sih namanya, papeda gitu loh. Jadi kita bisa makan, ya pokoknya kayak adonan apa sih namanya, jadi itu udah matang, jadi kayak makanan biasa, kayak bubur biasa aja. Itu nggak bakal ngefek ke ginjal. Dan juga kita kan minum air putih hangat, jadi itu nggak ada masalah. Menurut aku ini bagus dan aman banget ya. Itu menurut pengalaman aku. Nah, untuk harganya itu adalah 27.500 ya. Jadi tergantung tokonya sih, tapi kalau di langganan aku itu yang ukuran 500 gram sekitar 27.500-an.
Nah, kemudian untuk beras organik ini aku itu konsumsinya sekitar 2021 akhir lah ya, setelah aku endoskopi. Kenapa? Karena aku tuh sering pusing, kelayangan ya, karena aku tuh kecapean dan juga sering kebas, sering kram. Dan juga kalau misalnya aku duduk dan tiba-tiba berdiri, penglihatan itu tuh kadang gelap. Kemudian aku tuh susah tidur, pikiran aku tuh kadang nggak tenang. Ternyata ini membantu banget aku, dan pada saat itu aku konsumsinya sekitar 10 hari ya, tapi sampai saat ini aku masih konsumsi. Jadi menurut aku ini juga enak, aman di lambung, dan juga kalau misalnya perut yang sering perih juga setiap pagi konsumsi ini itu bisa menghilang ya. Jadi ini cocok sama aku, makanya kalau misalnya udah aku konsumsi, aku bakal share ke kalian kalau cocok sama aku. Cocok-cocokan tergantung kondisi lambung masing-masing. Nah, jadi menurut aku ini cocok. Untuk harganya ini adalah pada saat itu aku beli ada yang 19.000, ada yang 24.000, tergantung juga tokonya ya. Aku belinya di All Shop. Link pembeliannya aku cantumkan juga di bawah ini. Kalian bisa langsung check out. Jadi nggak usah nanya lagi link pembeliannya di mana atau beli di mana. Jadi bisa kalian check out langsung ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan kalian adalah kedua, ada tepung Garut dan juga beras organik. Kapankah konsumsinya? Ini yang menjadi pertanyaan kalian. Oke, jadi pada saat itu aku itu sebelum mengenal beras putih ini atau beras organik, sebenarnya mama aku tuh udah lama banget nyuruh aku, tapi aku masih percaya ini karena di kantor aku itu selalu mereka mengandalkan ini, makanya aku coba ini. Ini juga cocok. Dan aku belum coba ini sama sekali. Nah, pada saat itu tepung Garut aku lagi kosong ya, tepung Garut aku lagi kosong, makanya aku ngorder lah beras organik ini. Ini ada beras merahnya juga ya, jadi kalian juga bisa nyobain yang merahnya. Nah, pada saat itu kebetulan aku konsumsinya itu selama kurang lebih 10 hari dengan resep dan juga cara-cara membuatnya itu dari mama aku. Aku cobain ya, aku cobain setiap pagi setelah bangun tidur, aku minum air hangat. Setelah itu aku lanjut minum air taji dari beras organik, bisa polos atau bisa dikasih gula merah. Wah, ternyata enak juga ya perut. Kemudian kita tuh kayak kuat gitu loh, nggak gampang capek. Makanya aku mikir, perasaan aku nggak minum obat apa-apa deh, tapi hanya minum ini setiap pagi, siang, dan sore. Tapi kayaknya badan aku itu nggak gampang capek, nggak gampang lelah. Terus aku tuh pules banget setiap mau tidur, itu kayaknya badan aku langsung nyes gitu ya, langsung tidur. Kok enak banget ternyata ya. Ternyata aku pas lihat ya manfaatnya, aku buka-buka di literatur, ternyata emang bagus. Ini juga bisa menenangkan pikiran ya, kemudian juga bisa untuk pencernaan, melancarkan sistem pencernaan, dan juga ini bisa menyembuhkan sembelit ya, kemudian bisa mencegah diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya, makanya aku buat air tajin. Nah, tapi aku tuh nggak bisa pisah dengan yang namanya tepung Garut. Jadi kalau misalnya aku lagi pengen ya, sampai dengan saat ini aku masih konsumsi kok ya. Kalau misalnya, aduh aku capek banget nih, aku pegal-pegal, aku itu langsung minum air tajin ini. Jadi aku langsung masak. Ini masaknya gampang banget, tinggal dicuci, habis itu direbus gitu loh. Tunggu airnya ukuran 1 gelas, baru kita masukkan ke gelas, diminum itu gampang banget. Tapi kalau misalnya kok aku gampang lapar ya, sekarang perut aku suka perih, makanya ini yang aku konsumsi. Jadi tergantung, jangan dua-duanya dikonsumsi, jadi salah satunya aja ya. Yang penting kalian itu lihat expire date-nya ini kira-kira sampai tahun berapa. Aku sih biasanya expire-nya itu lama ya, ada yang sampai 2023, 2024, bahkan ada yang sampai 2025. Tapi ini kalian hati-hati karena biasanya itu kan ada apa sih namanya, kutu, jadi harus benar-benar diamankan, dimasukkan ke dalam Tupperware, diikat karet atau apa. Jadi kalian bisa milih salah satunya saja. Jadi kalau misalnya mau ditanya yang lebih bagus yang mana sih, tepung Garut atau beras organik, air tajin dari beras organik, ya dua-duanya sih membantu aku banget ya. Jadi kalau misalnya Bun, aku tuh udah makan tepung Garut kok nggak sembuh-sembuh, ya tergantung dari kondisi lambung masing-masing. Kalau misalnya kamu udah makan tepung Garut setiap hari tapi
3P-nya tidak dijalankan ya, masih makannya jorok, kemudian masih nggak menghindari pantangan, masih makan sambal, masih minum soda, masih suka begadang, masih mengerokok, itu sama aja bohong. Jadi kita itu harus menjaga pola makan juga. Jangan mentang-mentang udah berobat tapi makanannya itu nggak dijaga, pola makannya juga harus dijaga, nggak boleh telat makan. Tetap kita menerapkan 3P, makan sering dengan porsi kecil ya. Jadi kalian memilih salah satunya saja. Kalau aku sih dua-duanya ini cocok dan membantu aku banget pada saat proses pemulihan, dan sampai saat ini aku tuh masih sering konsumsi ya. Apalagi kalau misalnya perut aku tuh udah mulai kerucuk-kerucuk ya, aku masuk angin, aku minum ini atau ini tuh nggak ada masalah. Ini nggak ada efek sampingnya guys, jadi kalian gak usah takut. Hanya aku langsung share ke kalian karena aku juga pengen kalian sembuh, merasakan kesembuhan, bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Jadi kalian bisa beli langsung, check out ya di description box video ini. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat share aku kali ini. Dan selanjutnya buat kalian yang pengen request aku share apa lagi nih, silahkan komentar di bawah ini ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu aku bakal buatkan videonya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku juga ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.